saat pagi yang indah ini, kita akan mulai ibadah raya sepagi hari ini. Kita mempersiapkan tubuh jiwa roh kita. Kita akan memuji muliakan nama Tuhan, karena Dia Raja di atas segala raja. Dia layak menerima segala pujian hormat dan sangat baik. Haleluya. Kenaikan pujian, Yesus Kau sungguh baik. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku
selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Katakan dengan kesungguhan hati, selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan sekali lagi, ku mau memuji, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kemuliaan bagimu Yesus, Engkau Raja kami. Kami tinggikan namamu Yesus. Segala kemuliaan hanya Engkau Yesus Kristus. Engkau hidup dan berkarya atas kami Yesus. Engkau gunung batu perisai kami Yesus. Engkau gembala yang agung, Engkau gembala yang baik bagi kami Yesus. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Yesus Tuhan. Pagi yang indah ini, biar segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Karena tidak ada yang lain seperti Engkau. Tidak ada yang memadai kasih Yesus kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus jamah setiap kami. Ya Yesus Tuhan. Kami bersyukur buat kasih penyertaan-Mu. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya Yesus Tuhan. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagian tetaplah selama-lamanya. Sekali lagi katakan,
lagi katakan dengan kesungguhan hatiku. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Oh, tetaplah Allah selama-lamanya. Oh, ya sore-sore kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Karena tiada selain Engkau, Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Sukacita Bapak Ibu yang di rumah, yang dikasihi oleh Tuhan, segala pujian hormat hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Di atas situasi sekarang ini kita tetap mau bersukacita, memuliakan nama Tuhan. Di dalam keadaan apapun, mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah maupun di dalam situasi apapun, kita tetap menyembah Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita naikkan selagu sukacita buat Tuhan. Ajaib kau Tuhan. Haleluya. Yes. Haleluya. Yes. Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan namanya. Bantu tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Amin. Kau megah bagiku. Haleluya. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Sama-sama mengatakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama mengatakan, ajaib Kau Tuhan, amin. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Katakan segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Sama-sama katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, amin. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Dia Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Dia berkuasa atas langit dan bumi, menaklukkan segala apa yang ada di isinya.
Berkuasalah Yesus Kristus Tuhan atas hidup kita semua. Terima kasih Yesus Kristus. Kita mau berseru sama-sama, katakan ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, amin, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Sama katakan, Yesus Kaulah Raja mulia. Sama-sama mau katakan, Raja mulia. Haleluya. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yes. Pagi yang indah ini, sebelum firman Tuhan sampaikan kepada hamba-Nya, biarlah firman Tuhan ditabur di tanah yang tepat, tanah yang gembur, yang subur, yang akhirnya bertumbuh, berakar, dan berbuah. Haleluya Yesus Kristus. Tanyakan pujian, dekat padamu itu rinduku. Haleluya. Kita selalu mengejar hadirat-Mu Tuhan, dan selalu memandang wajah Tuhan, dan mengikuti segala kebaikan Tuhan. Yes. Dekat padamu itu rinduku, haleluya. Setiap kataku Kau pun menunggu, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Sama-sama katakan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku.
Sama-sama katakan, dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidup. Sekali lagi katakan, memandang wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Mengejar hadirmu di dalam hidupku. Kepada hambanya yang akan firman dipersilakan. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa buat kehadiran-Mu. Kami percaya kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur di pagi yang indah ini Bapa. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami percaya semuanya oleh karena kasih-Mu, semuanya oleh karena anugerah-Mu di dalam kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Sebentar kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, biarlah pengurapan-Mu atas setiap kami. Kami yang melayani di tempat ini, juga jemaat-jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka berada. Mari Tuhan, Engkau menjamah setiap kami. Kami percaya sekalipun kami berbeda tempat, tapi kami ada di dalam satu kasih-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu yang mengikat kami, menyatukan kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu, Shalom yang di rumah dimanapun berada. Saya percaya ini adalah hari yang sangat luar biasa di mana Tuhan masih memberikan kesempatan pada kita untuk kita memuji, menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan. Ya, saya percaya semua oleh karena kasih dan anugerahnya. Baik, pada saat ini saya mengajak kita untuk melihat kisah bangsa Israel yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal yang ke-15 ayat 22, dan saya akan membacakan untuk kita semuanya. Di ayat 22 sampai 27 ya, cukup panjang. Judulnya di sana LAI memberikan judul di Mara dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang ada di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, katanya, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan kamu memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, kalau kita belajar daripada perjalanan bangsa Israel, ya, kita melihat perjalanan mereka, ya, tidak mudah, apalagi suasana di padang gurun. Dan kalau juga saya mengamati hari-hari ini, ya, mungkin kondisi kita hari-hari ini, ya, kebetulan ya, daerah sini sekitar gereja, ya, khususnya banyak sumur-sumur yang asat, ya, yang kering, sehingga ada beberapa tempat yang buat sumur baru. Kalau enggak ada yang ganti pompa air yang baru. Kenapa? Karena sulit mendapatkan air. Belum lagi situasi dan kondisi hari-hari ini, ya, di mana gereja kembali harus beribadah secara streaming, secara online, nggak bisa kumpul-kumpul lagi. Situasi, kondisi, ya, keadaan lingkungan sekarang ini, ya, sekitar kita hari-hari ini, mungkin, ya, nggak jauh beda dengan kondisi bangsa Israel. Karena sulitnya kondisi, sulitnya keadaan, ya, membuat kita mungkin, ya, anak-anak Tuhan bersungut-sungut, ya, susah kemana-mana, ya, seolah-olah, ya, ada sesuatu yang tidak bisa kita temukan. Kalau kondisi bangsa Israel pada waktu itu, mereka haus, ingin merasakan kesegaran daripada air, ya. Tapi kemudian setelah justru mereka sampai di tempat yang namanya Mara, wah, mungkin dari jauh mereka sudah kelihatan senang, ya, melihat air, tapi ternyata airnya pahit. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin, ya, bulan-bulan ini, beberapa bulan yang lalu, ya, gereja sudah boleh beribadah, wah, ada sukacita, ada kelegaan. Tapi kemudian minggu-minggu ini nggak bisa lagi.
Aduh rasanya ya. Beberapa hari yang lalu saya ngomong-ngomong dengan rekan hamba Tuhan. Waduh sayang ya, gereja nggak bisa beribadah. Loh kenapa Pak? Saya tanya. Ya kan kekuatan orang Kristen itu kan di doa. Ya. Terus kemudian saya komentar, nggak apa-apalah. Kalau menurut saya ya memang kondisi harus diikuti. Ya. Kita nggak bisa menentang kondisi situasi yang ada. Tapi bagaimana kita menyikapi? Sekalipun mungkin kita nggak bisa berdoa bersama-sama, berkumpul, beribadah bersama-sama, nggak apa-apa. Ya. Karena di dalam roh kita, sekalipun kita jauh, kita disatukan oleh satu nama, yaitu nama Yesus. Ya. Amin. Nama Yesus menyatukan kita. Jadi kondisi situasi yang saat ini ya terjadi, mungkin ya bisa menyebabkan hati kita menjadi pahit, ya, bersungut-sungut. Baik jemaat, baik hamba Tuhan, baik yang bekerja, swasta, wira swasta, ya. Menghadapi situasi yang sekarang ini, mungkin hati kita bisa menjadi pahit. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Padahal kalau kita berbicara air, ya, yang dibutuhkan oleh bangsa Israel pada waktu itu, ya, itu dalam kitab perjanjian lama. Tetapi kalau kita belajar dalam kitab perjanjian baru, di dalam Yohanes pasal yang keempat, ya, Yohanes pasal yang keempat, pada waktu Tuhan Yesus berada di kota Sikar, ya, namanya Sikar, ya, dia dengan seorang perempuan Samaria, di mana perempuan ini mencari air, ya, kebutuhan air, baik untuk minum atau kebutuhan rumah tangga. Tetapi yang sangat luar biasa saya baca adalah bahwa Yesus, ya, memberikan sesuatu yang berbeda. Dikatakan demikian, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, kalau seperti di awal tadi saya katakan di tempat ini, ya, orang banyak yang kekurangan air, terus kemudian ada penawaran air, ya. Wah pokoknya, ya, tidak akan habis, seperti itu, ya, tidak akan habis untuk selama-lamanya. Kira-kira senang enggak? Ya, pasti senang. Dalam situasi kondisi hari-hari ini Bapak Ibu, ya, kita mungkin bisa bersungut-sungut, ya. Kita mungkin bisa marah, bahkan mungkin bisa marah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Situasi kok seperti ini, ya? Enggak selesai-selesai. Kita mungkin bisa menjadi marah, ya, atau menggerutu atau mengeluh, sekalipun mungkin, ya, sekalipun mungkin kalau sebagai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, mungkin tidak terucapkan, ya. Tetapi sekali lagi, ya, kita mesti belajar kenapa hal ini bisa terjadi. Kenapa hal ini harus terjadi sebagaimana yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu dipimpin oleh Musa, ya. Kenapa air yang pertama ditemukan justru pahit? Ya. Ada apa? Ya, mestinya pertanyaan kan seperti itu. Kenapa situasi dan kondisi hari-hari ini terjadi di tempat ini, ya, di negara kita, bahkan sifatnya mendunia, ya, semua harus dibatasi, ya. Orang kemana-mana, ya, hari-hari ini dihantui dengan ketakutan, ya. Bolehlah kalau peraturan pemerintah, ya, pakai masker, ya. Menggunakan masker setiap kali keluar rumah, ya, untuk keamanan, cuci tangan, ya, sebentar, ya, beberapa saat melakukan aktivitas cuci tangan, bahkan mungkin cuci kaki. Apakah itu tidak baik? Itu baik, ya, itu sesuatu yang baik untuk menjaga. Tetapi sekali lagi, apakah cukup dengan itu? Saya rasa tidak, ya. Akan ada sesuatu yang lebih penting lagi, ya. Pakai masker, cuci tangan, ya, itu baik. Tapi lebih baik jaga kesehatan. Amin.
jaga kesehatan. Tapi ada sesuatu lagi kalau menurut saya yang lebih baik lagi. Ya, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya, kekuatan yang sanggup untuk menjaga kita, melindungi kita, hanya satu, kekuatan dari tempat yang maha tinggi. Amin. Hanya satu kekuatan yang sanggup untuk menjaga, melindungi kita. Jaga kesehatan, pakai masker, ya, semua harus dikerjakan. Karena itu bagian daripada ketaatan. Taat pada hukum, taat pada pemerintah, peraturan pemerintah, itu juga bagian daripada ketaatan kepada Tuhan. Tetapi sekali lagi bahwa ada perlindungan yang lebih daripada itu. Di mana umat Tuhan pada waktu menghadapi tantangan, menghadapi ujian, ya, sebagaimana pada waktu itu Musa, ya, yang kemudian, ya, bangsa Israel di mana mulai bersungut-sungut dan Musa sebagai seorang pemimpin, maka Musa berseru-seru kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini kita takut, kita putus asa, sebenarnya pertanyaannya satu, kenapa kita takut? Takut sakit, takut tertular, ya, corona. Sebenarnya satu hal, takut mati gitu aja, ya. Yang ditakuti adalah mati. Padahal sebenarnya kalau kita mau jujur, ya, yang namanya kematian itu bisa datang kapan saja. Tidak harus menunggu sakit dulu bisa mati, ya. Oleh sebab itu, mari kita kembali, kita datang pada Tuhan. Ada apa dengan kondisi seperti ini? Mungkin, ya, mungkin sebenarnya Tuhan sedang atau Tuhan punya mau supaya kita lebih dekat kepadanya, supaya kita lebih bersandar kepada Tuhan, kita lebih menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Ya, Tuhan mau seperti itu. Di dalam ayat yang ke-25, Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Ya. Setelah Musa, ya, berseru kepada Tuhan, lalu kemudian Tuhan menunjukkan sesuatu. Demikian halnya dengan kita orang-orang percaya. Pada waktu kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, pada Bapa di atas, ya, di surga yang mulia, yang mengatur segala sesuatu, yang mengatur segenap kehidupan kita, yang memelihara kita, maka solusi datangnya adalah dari Tuhan. Amin. Solusi datangnya dari Tuhan. Kalau hari-hari ini, ya, saya percaya banyak di antara kita, ya, yang mengalami yang namanya putus asa, ya, yang mengalami yang namanya stagnan, mandek, macet, ya, usaha macet, bekerja mungkin, ya, ada pengurangan jam. Tetapi sekali lagi, ya, kalau kita sebagai orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan, kita tetap datang pada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jawaban. Sebagaimana yang diberikan Tuhan kepada Musa. Tuhan hanya menunjukkan sepotong kayu dan kemudian Musa melemparkan ke air, ya, yang dimana air yang tadinya pahit, ya, berubah menjadi manis. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau saya mikir, ya, kalau saya pikir-pikir, ya, pakai logika kayak gitu, ya, Tuhan itu apa? Tuhan itu main-main lah, ya. Kok harus air pahit dulu, kemudian setelah dilempar apa? Dicemplungi kayu, potongan kayu kayak gitu, kemudian jadi manis. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, dari hal ini saya melihat bahwa, ya, Tuhan itu sedang atau ingin dekat dengan umatnya, melakukan sesuatu supaya umatnya itu bisa melihat, bisa menemukan Tuhan di dalam situasi kondisi apapun juga.
Supaya umatnya tetap dekat dengan Dia sekalipun dalam kondisi situasi yang tidak enak. Ya, situasi yang pahit tadi, ya, yang pahit. Nah, demikian hanya dengan kita hari-hari ini. Kalau kita diizinkan oleh Tuhan mengalami situasi dan kondisi seperti ini, ya, pasti ada tanda tanya, ada apa? Ya. Saya percaya Tuhan sedang mau melakukan sesuatu kepada gerejanya. Ya. Tuhan sedang mau melakukan sesuatu kepada gerejanya. Kalau di awal tadi saya sudah singgung tentang Yesus yang akan memberikan air kepada perempuan Samaria, di mana dikatakan air yang akan kuberikan kepada mereka, ya, itu akan memancar, ya, sampai kepada hidup yang kekal. Air itu apa? Air itu adalah kehidupan Yesus sendiri. Demikian halnya kalau hari-hari ini kita butuh air, ya, betul, kita butuh air. Tapi lebih dari itu, ya, sebenarnya kita, gereja Tuhan, umat Tuhan, di tengah-tengah situasi dan kondisi hari-hari ini, saya ibaratkan gereja Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, siapapun, itu bagaikan sumur. Ya, di mana orang mencari air untuk memuaskan dahaga mereka. Pertanyaannya, ya, umat Tuhan, jemaat Tuhan, orang yang percaya pada Yesus hari-hari ini saya ibaratkan sumur di mana orang menemukan sumber air. Pertanyaannya, air yang ada di dalam kehidupan kita hari-hari ini, apakah sudah menjadi pahit? Sehingga orang datang dan tidak bisa meminumnya. Ini adalah pertanyaan penting. Ya. Apakah, ya, air kehidupan yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan hari-hari ini sudah menjadi pahit seperti Mara, ataukah masih bisa dinikmati oleh setiap orang? Itu pertanyaannya. Sehingga, ya, kalau kita mau, ya, lebih dalam lagi, mari kita mengoreksi ke dalam kehidupan kita hari-hari ini. Apakah kehidupan kita, ya, masih tersedia air kehidupan yang bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita? Apakah gereja hari-hari ini masih bisa menjadi jawaban buat orang-orang di sekitarnya? Bahkan mungkin, ya, hari-hari ini, ya, maaf, kadangkala, ya, tidak sedikit kehidupan orang Kristen, ya, kehidupan orang percaya itu yang pahit rasanya seperti air yang di Mara. Sehingga kalau hari-hari ini terjadi situasi dan kondisi yang seperti ini, sebenarnya Tuhan sedang mau melakukan sesuatu, Tuhan sedang mau merestorasi umatnya, Tuhan sedang mau memulihkan umatnya untuk kembali, ya, menjadi mata air yang memancarkan airnya sampai kepada hidup yang kekal, sehingga bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitarnya. Sehingga hari-hari ini tugas kita atau tugas gereja, tugas kita tidak seperti orang-orang Israel bersungut-sungut menyalahkan pemimpin, ya. Tidak itu. Tetapi bagaimana datang secara pribadi, lepas pribadi kepada Tuhan, dan kita melihat, lebih mengenal Tuhan secara pribadi, di mana Dia yang memelihara kehidupan kita. Kita hari-hari ini di mana kita menghadapi situasi dan kondisi yang sekarang ini terjadi, kita tidak terbelenggu oleh kecemasan, tidak terbelenggu dengan situasi dan kondisi, tetapi justru melalui situasi dan kondisi sekarang ini kita mencoba untuk mencari Tuhan dan mencari Tuhan
belajar mengoresi kehidupan kita, menggali lebih dalam kehidupan kita. Sehingga sekiranya dari kehidupan kita memancarkan air kehidupan yang Tuhan Yesus pernah berikan pada kita. Sehingga di situasi kondisi yang seperti ini, ya sekali lagi, kehidupan orang percaya dimanapun dia ada, tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan tetap boleh menjadi berkat bagi siapapun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kesaksian ya Raja Daud di dalam Mazmur pasal 119 ayat 71 berkata demikian, bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Nah, masih saya potong. Aku tertindas, ya, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Nah, apa yang dialami, yang dirasakan oleh Daud ini luar biasa. Ini kesaksian daripada Raja Daud. Ada di dalam penindasan, ada di dalam tekanan, itu adalah lebih baik. Supaya apa? Supaya aku belajar tentang ketetapan-ketetapan Tuhan. Supaya kita lebih belajar lagi kepada Tuhan. Ya, kenapa Daud mengatakan itu lebih baik? Ya, ada dalam penindasan. Oh mungkin kita hari-hari ini sudah gak ada penindasan. Penindasan itu kan zaman penjajahan dulu. Tidak. Mungkin hari-hari ini kita tertindas dengan keadaan, dengan situasi, dengan kondisi yang terjadi sekarang ini. Mungkin ya kita tertekan, ada dalam ketakutan. Tapi sebagaimana kata Daud, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ya. Maka tadi saya katakan, mari kita sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita belajar menggali kehidupan lebih dalam, ya, mengoresi ke dalam kehidupan kita sampai hari ini. Air kehidupan, ya, yang ada di dalam hati kita, apakah masih bisa dinikmati, masih memancar keluar, bisa dinikmati oleh sekitar kita, atau malah sebaliknya mungkin mata air dalam kehidupan sudah tercemar. Seperti dimarah, menjadi pahit. Itu pribadi kita dengan Tuhan. Ya. Saat kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan nanti yang akan menunjukkan kepada kita. Ya. Kalau masalah, kondisi, situasi, keadaan boleh terjadi yang saat ini terjadi, biarkan itu terjadi saja. Ya. Karena kalau kita menyadari, ya, sekali lagi, kalau kita mau belajar, ya, justru melalui persoalan, melalui kondisi keadaan yang saat ini terjadi, itu akan mengajar kita, ya, membawa kita lebih mengenal Dia secara pribadi. Bukan hanya kata orang, ya, tapi mengenal Dia secara pribadi. Dan saya percaya ketika kita mau belajar, mau lebih dekat kepada Tuhan, ya, kita mau akrab dengan Tuhan, ya, Tuhan akan memberikan petunjuk kepada kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar pada kita. Karena Dia berjanji, Dia yang memelihara segenap kehidupan kita. Ya, pasti itu. Sehingga dimanapun umat Tuhan berada, ya, sekalipun di padang gurun, ya, di semak yang berduri, di tempat yang berbatu-batu, di sana tangan Tuhan tetap menjaga dan melihara. Amin. Tuhan tetap memelihara kita. Sehingga saya mau katakan hari-hari ini, kalau mungkin kita sudah mulai terancam, ya, mungkin mata air dalam kehidupan kita tidak pahit, tapi sudah mengarah-arah. Mengarah-arah itu apa? Ya sedikit terganggu. Mungkin iman kita sudah tidak lagi berapi-api, mungkin mulai berkurang, ya, karena situasi dan kondisi. Kalau biasanya bisa
kebaktian raya, ibadah raya bersama-sama bersuka cita dengan luar biasa. Dan hari ini tidak bisa lagi. Mungkin ada beberapa orang yang mulai lemah imannya. Mari kita bangun, ya. Kita bangun bersama-sama. Kita tetap berjalan maju, ya. Sehingga seperti yang dialami oleh orang Israel, mereka berjalan dan akhirnya mereka sampai ke Elim, di mana mereka di sana menemukan ada 12 pohon korma dan di sana ada 12 mata air, ya. Dan kemudian ada 70 pohon korma di dalam ayat yang ke-27. Artinya di sana setelah mereka berjalan sekalipun lelah tapi tetap maju bersama dengan Tuhan. Akhirnya dibimbinglah atau sampailah mereka kepada berkat yang Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah sediakan. Amin. Mari kita tetap berjalan maju, ya, bersama dengan Tuhan sampai kepada kita menemukan janji-janji Tuhan yang tadinya pahit-pahit, ya. Kita gali. Oleh karena kekuatan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan, diubahkan oleh Tuhan. Sehingga kita tetap maju dan kita berjalan, sehingga kita dapat menemukan janji Tuhan. Kita tetap percaya satu hal di dalam kehidupan kita. Sebagai ayat yang terakhir, Roma 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28. Saya akan bacakan buat kita semua, ya, Roma 8 ayat 28 demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Ya. Pegang janji Tuhan bahwa di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja di sana, ada di sana. Di mana akhirnya segala sesuatu adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi siapa? Bagi saya, saudara, Bapak, Ibu dimanapun berada. Bagi setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus ada rencana Allah. Amin. Rencana Allah yang luar biasa biar digenapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari, ya, Bapak Ibu yang ada di rumah dimanapun berada, kita ambil saat teduh sejenak. Kita merenungkan firman Tuhan. Di dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kita. Dan kalau kita mengingat semua kebaikan-kebaikan Tuhan, itu akan menghapus segala pahit, segala luka yang ada dalam kehidupan kita hari-hari ini. Bahkan kalau kita melihat berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, kasih Tuhan yang luar biasa, itu memberikan kekuatan pada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur padamu. Kami percaya Engkau yang memimpin kami. Mungkin seperti bangsa Israel hari-hari ini, kami masih ada di Mara. Yang semuanya tidak ada rasanya, semuanya pahit. Mungkin hari-hari ini ada di dalam kehidupan kami, ada di antara kami yang seperti kondisi di Mara. Tapi kami percaya bahwa kalau kami tetap berjalan bersama dengan Engkau, kami maju bersama dengan Engkau, pada akhirnya Engkau pun akan memimpin kami sampai kepada Elim, di mana di sana disediakan oleh Tuhan berkat-berkat Tuhan. Bapa, mampukan setiap kami umat ketebus-Mu, hamba-hamba-Mu, untuk kami tetap hidup menurut jalan-jalan, menurut ketetapan-ketetapan-Mu. Sehingga kami boleh berjalan maju sampai kepada Elim.
sehingga kehidupan kami boleh dinikmati oleh orang lain, menjadi berkat dimanapun kami ada. Ampuni kami Tuhan kalau hari-hari ini masih banyak di antara kami yang ada di Elim. Untuk itu kami mohon anugerah-Mu, mohon kekuatan-Mu Tuhan, untuk kami tetap berjalan maju bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Sekali lagi mampukan kami Tuhan untuk melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami hari ini juga berdoa sekali lagi buat seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada hari ini Tuhan. Jamah mereka, beri kekuatan, penghiburan yang daripada Engkau. Karena kami percaya bersama dengan Engkau ada sukacita yang besar, ada kekuatan yang besar untuk kami menerima setiap janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur bahkan kami saat ini berdoa buat seluruh gereja Tuhan dimanapun berada. Di Indonesia, di kota, di desa, bahkan di seluruh muka bumi ini Tuhan. Mari Bapak Engkau berkati, pakai gereja-Mu untuk menjadi berkat. Bahkan kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Buat para pemimpin kami, Engkau berkati Bapak, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bahkan pejabat-pejabat dari tingkat pusat sampai daerah, Engkau memberkati Bapak. Bahkan seluruh rakyat Indonesia tercinta Engkau memberkati. Kalau hari-hari ini ada di antara kami yang mengalami sakit penyakit, di dalam nama Yesus sembuh oleh karena darah-Mu yang kudus, oleh karena bilur-bilur-Mu, Engkau menyembuhkan mereka. Engkau memberkati para tim medis. Engkau memberkati segala sarana dan prasarana yang mereka pakai. Peralatan, obat-obatan yang mereka pakai. Engkau urapi dan menjadi sarana buat kesembuhan bagi masyarakat kami, bangsa kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur padamu. Sekali lagi kami berdoa, berikan kemampuan buat bangsa kami untuk kembali pulih dan bangkit menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di sekitar kami. Kami percaya Bapak, kalau kami boleh ada di tengah-tengah bangsa kami, Engkau memiliki rencana yang besar buat bangsa kami. Sekali lagi para pemimpin kami Engkau memberkati. Terima kasih Bapak, kami bersyukur pada pagi yang indah ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepadamu. Biarlah kasih dan anugerah-Mu tetap ada bersama-sama dengan kami. Seluruh hamba-hamba-Mu, seluruh jemaat-Mu, dimanapun berada, bahkan dimanapun Engkau mengutus kami, menempatkan kami, Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat berkat-Mu, anugerah-Mu melimpah, kasih karunia-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kurapa sikalala Bapa, bila berkat anugerah dari Bapa surgawi dan cinta kasih Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup, tetap menyertai kami. Bahkan kuat kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk kami berjalan menjadi saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan bangsa kami. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau berkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, dikasih karunia, hadapkan wajah-Nya dan beri damai sejahtera. Haleluya, terpuji Yesus, Kau Allah yang berkuasa.
Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. God bless you all.